Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Ayuni dari kelas S6B dengan NPM 20221415000209. Saya di sini izin untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Muhammad Ramadona, SE MPD. Semoga ilmu yang beliau sharing kepada kami semua menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas macam-macam karakter guru yang ada di sekolah. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, fungsi karakter guru itu apa aja sih? Oke, kita akan membahas fungsi utama karakter seorang guru. Yang pertama, sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai pendidik, beliau harus bisa menyampaikan ilmu pengetahuannya dengan metode yang efektif. Agar apa? Agar peserta didiknya dapat memahami secara cermat dan secara baik dalam mempelajari apa yang disampaikan seorang pendidik. Terus pendidik juga harus bisa membawa atau membantu siswanya untuk memahami konsep dan berusaha mengembangkan keterampilan dan berpikir kritis. Karena zaman sekarang anak-anak itu dalam mengambil keputusan dia selalu secara ambis, tidak berpikir secara kritis. Terus yang ketiga, sebagai teladan. Seorang pendidik sebagai contoh dalam bersikap, dalam berbicara, dan bertindak. Bahkan peserta didik juga mencontoh pendidik. Terus menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter yang baik. Karena setiap pendidik harus mampu mencontohkan hal-hal yang baik dan positif kepada muridnya. Yang keempat, sebagai pembimbing dan konselor. Pendidik harus membantu siswanya dalam menyelesaikan masalah akademik dan masalah pribadi. Terus pendidik juga harus mengarahkan siswanya dalam menentukan pilihan karakter atau pendidikan lebih lanjut. Itu ada fungsi-fungsi karakter seseorang guru. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam karakter guru yang ada di sekolah. Biasanya macam-macam karakter guru di sekolah itu banyak ya. Ada yang nyebelin, ada yang pura-pura bisa ngajar, terus ada yang berprofesional, dan masih banyak lagi macam-macam karakter guru yang ada di sekolah. Kali ini kita akan membahas guru nyebelin ketika pembelajaran dimulai. Biasanya beliau masuk ke kelas itu dengan wajah cemberut, tanpa sapaan, tanpa ada bergairah yang atau mood yang baik gitu kan. Terus tiba-tiba guru itu langsung menyuruh siswanya membuka buku tanpa penjelasan. Seringnya langsung memberikan tugas
buka halaman sekian dan kerjakan sampai sekian. Itu biasanya guru yang nyebelin. Terus guru yang nyebelin itu sering menghabiskan waktu dengan bercerita tentang hal pribadi, padahal yang siswa butuhkan itu penjelasan materinya, bukan hal-hal pribadi beliau gitu kan. Terus ada juga pembelajaran dimulai dalam selanjutnya pembelajaran dimulai oleh guru yang profesional. Biasanya guru yang profesional ketika masuk kelas saja sudah memasang wajah yang ceria, yang ramah, kasih sapaan kepada muridnya gitu, membawa hal-hal positif gitu. Terus biasanya memberikan ice breaking. Agar apa? Agar siswanya semangat untuk memulai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Itu biasanya yang dilakukan oleh guru yang profesional. Terus guru yang profesional juga selalu menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini supaya apa? Supaya muridnya itu paham atau cepat mengerti apa yang disampaikan guru. Terus mengajak siswanya agar aktif dengan metode pembelajaran interaktif secara langsung, itu memberikan contoh yang konkret dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu siswa-siswa dapat memahami dengan cepat dengan metode dengan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam menjawab pertanyaan siswa, biasanya guru nyebelin itu ketika ada siswa yang bertanya atau menjawab dengan nada ketus, beliau langsung menjawab, dari tadi saya jelasin kamu gak dengar gitu. Biasanya itu tuh yang sering saya dapat kalau saya bertanya kepada guru yang kurang enak gitu. Terus beliau juga tidak memberikan contoh konkret dalam penjelasannya, gimana kita ngerti gitu kan waktu zaman SMA gitu. Beliau menjelaskan gitu, tapi kayak kurang dipahami oleh siswanya. Terus ketika siswanya bertanya malah kayak tadi tuh, dari tadi saya jelasin kamu gak dengar. Itu pas saya bertanya kepada beliau. Terus ketika pokoknya beliau selalu mengalihkan pertanyaan karena mungkin beliau juga gak tahu kali ya jawabannya gitu. Terus kebalikannya dari guru yang gak ngenakin. Ketika guru yang profesional, pasti ketika kita bertanya atau menjawab, pasti beliau langsung senang jika ada pertanyaan yang dilontarkan oleh siswanya. Terus menanggapinya dengan sabar, dengan baik, dengan happy gitu kan. Terus beliau juga selalu menjelaskan contoh-contoh nyata yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya suka dengan guru yang seperti ini karena kita dalam melakukan pembelajaran harus ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, karena pasti akan melekat di pikiran kita gitu. Oh iya, kata guru ini kita harus melakukan ini karena berkaitan dengan
hukum atau materi yang lainnya gitu. Saya suka sekali gitu dengan guru yang seperti itu. Terus beliau juga ketika mengakhiri pembelajaran, beliau memastikan bahwa siswanya semuanya mengerti apa yang dijelaskan beliau sebelum melanjutkan materi yang selanjutnya. Terus ada pemberian ujian dan nilai antara guru yang gak enakin sama guru yang profesional. Guru yang gak enakin memberikan soal-soal yang tidak sesuai dengan yang pernah diajarkan. Dulu pernah tuh kita kan lagi ujian gitu kan, kok ini jawabannya gak ada yang sama yang beliau sampaikan gitu, bahkan tidak ada yang beliau sampaikan kepada kami gitu. Terus beda soal dengan materi yang telah disampaikan oleh beliau. Terus guru yang profesional memastikan setiap siswanya dengan memberikan sesi review sebelum ujian. Sebelum melaksanakan ujian, biasanya guru yang profesional itu hamin seminggu itu sering mengasih review agar siswanya bisa mengerjakan soal atau ujian yang akan dikerjakan nanti. Terus beliau mereview materi yang akan dikeluarkan saat ujian nanti. Itu biasanya guru yang profesional seperti itu memudahkan muridnya untuk mengerjakan tugas, soal, ataupun ujian. Selanjutnya dalam pemberian tugas antara guru yang gak enakin dan guru yang profesional. Guru yang nyebelin biasanya memberikan tugas itu tanpa penjelasan yang jelas. Jika ada yang bertanya misal, Bu, ini dikerjain terus nanti dikumpulkan kapan ya gitu kan, dari nomor berapa sampai berapa. Terus beliau menjawab, pokoknya kerjakan saja gitu. Kayak ya Allah, padahal mau memenuhi tugas beliau gitu. Ketika ditanyain begitu, dijawabnya cuman pokoknya kerjakan saja. Terus ketika kita sudah mengerjakan dan dikumpulkan, beliau tidak memeriksa tugas dengan serius, terus kayak ngasih nilai asal-asalan gitu kan. Pasti kerasa banget deh pas zaman dulu sekolah itu. Ada tuh guru yang nyuruh siswanya aja suruh ngerjain tugas tapi nggak dinilai gitu kan. Terus sedangkan yang guru yang profesional biasanya menjelaskan tugas yang secara detail dan memberikan contoh gitu. Supaya apa? Supaya kita paham apa yang dimaksud gurunya. Terus kita juga paham dari nomor berapa sampai nomor berapa gitu kan. Terus apa yang dimintanya juga apa gitu, jadi kita tahu tuh. Terus biasanya guru yang profesional juga menggunakan pendekatan yang kreatif agar siswanya tertarik gitu. Biasanya guru yang profesional itu sering memberikan reward gitu agar si para siswanya itu tertarik untuk mengerjakan tugas
beliau dengan secara baik, dengan cepat gitu kan. Pasti ada timbal baliknya antara guru dan siswanya. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan siswa di luar kelas, biasanya guru yang gak enakin itu ketika bertemu siswa di luar itu tetap saja memasang raut wajah yang cemberut, kayak yang bad mood gitu, yang bete gitu kan. Terus ketika peserta didik atau siswanya meminta bimbingan, selalu mengelak dengan alasan sibuk, padahal yang kita lihat itu gurunya lagi main HP, terus lagi santai gitu kan. Kita juga tahu kalau waktunya istirahat, waktunya lagi ngajar gitu kan. Pasti selalu ngelak apa yang kita ingin bimbingan kepada beliau. Sedangkan guru yang profesional, ketika kita bertemu di jalan atau di luar kelas atau bahkan bersama keluarganya pun, pasti menyapa siswanya dengan ramah, dengan baik, dengan wajah yang penuh semangat, ceria gitu kan. Terus ke kitanya juga enak gitu, kayak welcome bersama guru dan siswanya. Terus ketika meminta bimbingan kepada beliau, pasti beliau selalu merespon dengan baik. Meskipun beliau lagi sibuk, beliau selalu ngasih respon yang baik, kayak gini, bentar dulu ya, sekarang ibu masih sibuk, nanti kalau ibu ada waktu senggang, nanti ibu kabarin kalian untuk konsul tentang apapun itu tuh biasanya guru yang enak pasti begitu, selalu mengerti. Kita pun sebagai siswanya pasti mengerti juga ya, kalau gurunya enak pasti kitanya juga enak ke beliau juga gitu, saling timbal balik lah gitu kan. Oke, kesimpulan pembahasan yang tadi kita bahas, kesimpulannya, seorang pendidik adalah profesi, bahwa profesi ini bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah panggilan yang menuntut dedikasi, kesabaran, dan komitmen untuk membangun generasi masa depan. Seorang pendidik berperan sebagai fasilitator pembelajaran, motivator, serta inspirasi bagi peserta didik. Selain inspirasi bagi peserta didik, beliau juga mengajarkan ilmu pengetahuan. Pendidik juga membentuk karakter, nilai, moral, dan keterampilan sosial siswa. Semoga kita sebagai calon guru bisa memenuhi karakter guru-guru yang profesional dan amanah dunia sampai akhirat. Amin.
Dan selanjutnya kita mengetahui apa saja ciri-ciri guru yang profesional. Alhamdulillah, pembahasan kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua mendapat ilmunya. Amin. Semoga apa yang kita cita-citakan semoga tercapai, dan semua yang bercita-cita seorang guru semoga dipermudah dan semoga menjadi guru yang amanah, berprofesional, dan berbudi pekerti dan bertanggung jawab. Amin. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada perkataan atau ucapan saya yang salah, mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya, kebenarannya datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.